اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله الثنية ببني هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه ذرية الذي هو كما الارتقاء العليا ببني قصي واسمه الجنة سميتك سنة الرصيد في بلادك ضعت الوسيلة إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى في صلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته وانتماه فأعظم من عبر تعلقت شوائب الكلية وبيننا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واثقا فيه المرتقى
Live. Bu, misin pakai banget.
العوالم من السرور ويكسر بيان الجن بإضلال زمنه وانتهك بالكهانة ورهبة الرحمانية ويهجة خبره كل حبر خبير وفي خلا حسنه رؤية النور في المنام فحول لها إنك قد خلقت بسيد العالمين وخير البرية وسميه ومعطيه محمدا لأنه ستحمل اللهم قدره الكريم بعرف الحبيب من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بشرى لنا
ولما تم بهمه شقا على مشروع الأقوال البرية روح الذين منور بأبوه أبو الله وكان كمكان الأخوان في ضليعة من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سكيما يعاد سكره وأخذ المغاد فرسل الله عليه وسلم نورا يتولى
Dan kami ucapkan selamat datang kepada guru kami, Pak Ustadz Kami Haji Abdul Nabi Dahlan yang alhamdulillah sudah berada di tengah kita. Bagi bapak yang masih berada di luar, kami persilakan masuk ke dalam ruangan musola karena masih ada ruangan yang kosong. Karena sebentar lagi acara akan segera dimulai. Jadi kalau bapak yang masih berada di luar, kami persilakan untuk mengisi menyentaskan ke dalam musola. Langsung live. Namanya tadi lupa. Gawi. Sekali lagi bapak-bapak yang masih berada di luar, kami persilakan untuk mengisi ruangan yang masih kosong di dalam musola. Karena sebentar lagi acara segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi sadri ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang kami hormati para ulama, para kiai,
para ustazah, para contoh pandang satu beragama, tokoh masyarakat, para suku dan munisipal, ketua umum dan ketua RT di dalam lingkungan musola Singgasa Jaya, dalam hal ini ketua umum 07, ketua RT 18, ketua RT 19 dan ketua RT 29. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Ustaz Abdul Majid Dahlan, yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan kami hormati Ananda Imam Maulana selaku kali kita pada malam ini, dan yang kami hormati kedua Ustaz muda kampung kita, yaitu Ustaz Andri Gunawan dan juga Ustaz Dr. Abdul Rahman. Dan yang kami hormati Ketua Musola Sentosa Jaya Bapak Amirudin beserta seluruh Musola Sentosa Jaya. Dan yang kami hormati dan kami banggakan Ketua PHDI atau Panitia Hari Besar Islam Musola Sentosa Jaya yang terhormat Bapak Muhammad Bayu SAP beserta anggota dan panitia PHDI yang telah bekerja supaya terselenggaranya acara kita pada malam hari ini. Yang kami hormati dan kami sayangi bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh hadirin, tamu undangan, terlebih khusus jemaah dari sekitaran Musola Sentosa Jaya, yaitu dan jemaah Musola Nurul Iman juga Masjid Al-Arifin. Dan alhamdulillah pada malam hari ini telah meninggalkan langkah kakinya untuk memenuhi undangan dan cara kami ini. Bapak Ibu hadirin, pertama-tama marilah sama-sama kita mengucapkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kenikmatan berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita masih dapat berkumpul di majelis ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Tentu ada suatu hal yang berarti. Dan yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, senang sekali rasanya pada malam hari ini kita masih bisa ambil bagian untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momen untuk kita mengingat, mencintai, meneladani dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Untuk itu izinkanlah saya memandu acara pada malam hari ini sampai dengan selesainya nanti. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini yaitu pembukaan yang akan dipimpin oleh Ustaz Andri Gunawan. Kemudian saya juga membacaan ayat suci Al-Quran oleh Qari kita Ananda Imam Maulana. Dan kemudian kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua PHDI. Acara keempat yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita yang terhormat Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Majid Dahlan. Dan ditutup dengan doa kembali kami minta kepada Ustaz Kiai Haji Abdul Majid Dahlan. Itulah susunan acara kita pada malam hari ini. Sebelum acara ini kita mulai, ada baiknya kita awali dengan sama-sama melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita ini diberikan kelancaran, kemudahan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembukaan yang akan dipimpin oleh Yang Hormat Ustaz Andri Gunawan. Pada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
وإن حضرة الإخوان من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما قال من مشارق أهل الله وبارك حبارها وبحرها وجبالها وأوليائنا وخصوصا إلى سيدنا واسع الشاهد أخذ الله عليهم بركة في الدنيا والآخرة شهد لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah khusus kepada Kemas Haji Abdul Halim Ali serta keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada mereka semua dan kepada pengurus Mushola Sentosa Jaya, wabil khusus almarhum Ki Agus Muhammad Arsa dan seluruh yang bersangkutan. Syahidallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Abdul Gunawan yang telah membuka acara kita pada malam hari ini. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qari kita, Ananda Imam Maulana. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul.
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين
Sallallahu maha berubah dan segala keuntungannya. Semoga yang membaca maupun kita yang mendengar sama-sama mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami informasikan kepada bapak-bapak yang masih berada di luar, kami silakan untuk masuk di sebelah kanan kami ini karena masih ada ruangan yang kosong. Sekali lagi untuk panitia kami diarahkan bahwa bapak yang tamu undangan yang masih berada di luar, kami silakan untuk disuruh ke dalam ruangan karena di sebelah kanan kita masih ada ruangan yang kosong. Sekali lagi kami bawa pada bapak-bapak yang masih berada di luar dan untuk panitia agar diarahkan. Dan beranjak ke acara selanjutnya yaitu kata sambutan dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua PHBI Mushola Sentosa yang terhormat Bapak Muhammad Ferry SAG. Maka beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah berkat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di mushola yang kami cintai, yaitu Mushola Sentosa Jaya. Pertama-tama yang kami hormati guru kami Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Najib Dahlan, kami ucapkan selamat datang di mushola kami ini. Untuk itu beri kami petunjuk guru kami agar kami bisa menjalin tali silaturahmi kami di dalam mushola ini dan jemaah-jemaah yang lain, dan juga yang sama-sama kita cintai Tori kita tadi Ananda Imam Maulana yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan yang kami hormati pemerintah setempat yaitu Bu Lurah beserta stafnya, yang kami hormati Ketua RT 18, 29 dan 19, yang kami hormati para tamu undangan kami yang tadi telah disebut oleh pembicara di sekitaran Mushola Sentosa Jaya kami ini, yaitu dari mushola masjid. Kami ucapkan terima kasih karena telah dapat melangkahkan kaki untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah dengan bertepatan pada tanggal 24 bulan September 2023. Dan juga yang kami hormati dan kami sayangi rombongan dari Hadrol Nurul Huda, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas penampilannya tadi serta membawakan Hadrolnya, dan juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada donatur-donatur kami yang telah sumbangsi menyisikan sedikit rezekinya untuk pelaksanaan Maulid Nabi ini. Insya Allah semoga yang menyumbang sebagai rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga daripada itu kami mohon maaf apabila kami sebagai panitia ada kesalahan maupun sengaja atau tidak sengaja dalam penyambutan. Kami mohon maaf, bukan tujuan kami ataupun kehendak kami,
kami ingin yang lebih baik. Tapi apalah daya, itulah kemampuan kami dalam melakukan penyambutan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Demikianlah kata sambutan ini saya sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Hadirin Musola Suksesoria Bapak Muhammad Ferry SAB. Acara selanjutnya yaitu acara inti kita pada malam hari ini, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Terhormat Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Majid Ahlan. Pada beliau waktu dan pada kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram min yawmina hadha ila akhiril ayyam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi habibin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para alim ulama, para asatizah, tokoh sesepuh masyarakat yang sempat hadir pada malam hari ini, Ketua RT, Ketua RW, tadi sudah disebutkan ada 3 Ketua RT yang sempat hadir. Ibu Lurah ada? Bu Lurah, Lurahan Tangga Takat yang diwakili oleh stafnya pada malam hari ini. Para jamaah sekalian, ada dari Masjid Al-Hidayah, ada dari Masjid Jauharul Iman, hadir ketuanya pada malam hari ini bersama-sama kita dari Musala Baitur Rahman, serta para jamaah yang lain. Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat, tidak kami sebutkan satu persatu. Kalau kusebut ke siko-siko itu namanya mengabsen. Baik yang berada di dalam, di luar, yang tegak, yang duduk, yang masih sibuk bergesah, yang masih bikin HP, yang lagi nuang kopi, tanpa terkecuali. Terlebih dahulu, mari kita mengkhususkan rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik kita dari tim Hadrah, qari kita tadi, Ustaz Imam Maulana ya, yang sudah membacakan Al-Qur'annya. Terlebih dulu mari kita bersyukur pada malam hari ini kita ditakdirkan Allah dapat meluangkan waktu, meringankan langkah, menyempatkan diri hadir di malam ini, malam Senin, malam yang ke-9 di bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah. Kita hadir dalam rangkaian peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kesyukuran dan kehadiran kita pada saat ini akan dicatat sebagai ibadah dan dicatat juga sebagai amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring salawat dan salam kita mohon juga kepada Allah agar selalu dan semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.
Tanpa terkecuali semua kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan keberkahan salawat ini pada saatnya akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan posisi dekat kepada Rasulullah dan menjadi ahlu syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita hadir peringatan Maulid dan kami yakin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah tidak terhitung berapa kali kita hadir peringatan Maulid. Sudah banyak nasihat, ilmu, hikmah, petuah bijak dan wawasan yang kita dapat dari setiap peringatan Maulid yang kita hadiri. Teriring niat dan harapan semoga semua yang kita dapat itu dapat menjadi penyempurna kita dalam bermuamalah, dalam beribadah, terlebih menjadi manusia yang berakhlak di dalam pergaulan, dan terlebih lagi menjadi sandaran dan panduan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah ini, hadirin sekalian, sumber keteladanan yang tidak pernah habis untuk kita gali. Semakin kita mencari tahu, mengkaji dan belajar untuk tahu siapa Rasulullah, maka semakin banyak kita akan menemukan kesempurnaan Rasulullah. Dan semakin banyak kita menemukan kesempurnaan Rasulullah, maka akan semakin kita merasakan jauhnya diri kita dari kesempurnaan. Rasulullah itu ibarat mata air yang jernih di samudra yang begitu dalam, memancarkan air yang begitu bening. Kalau kita ini bukan di lautan, Pak, bukan pulau di sungai, barangkali kita ini ibarat got, selokan, banyunya mambu, sudah itu keruh pulau. Tahu keruh? Aneh-aneh, tiba-tiba keruh itu kalau bahasa Inggrisnya this is a butak. Apa bahasa Inggrisnya? Butak. Nah, ingat kan kau malam bilang itu ya? Nah, jadi keruh itu. Maka tentunya air yang keruh ini tentu membutuhkan sesuatu yang dapat mengalirkan dia untuk sampai ke muara, agar dia bisa bertemu dengan air yang jernih sehingga bisa menjadi jernih. Itulah wasilah kita. Mereka para ulama, para guru-guru kita, orang-orang yang bisa mendekatkan kita kepada Rasulullah, yang bisa memberikan kita pencerahan dan informasi tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, malam hari ini kita hadir di sini dengan harapan jangan sampai kita bubar dari majelis ini selain pertama dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, yang kedua mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah semakin bertambah, kemudian ketiga semangat ibadah kita semakin lebih kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang nanya, Ustaz, ngapola Rasulullah itu tak lahir di bulan Rabiul Awalnya, ngapo tidak pada bulan yang lain? Ujiku, aku belum pacak jawabnya karena aku juga belum bertemu dengan Rasulullah. Kalau aku bertemu dengan Rasulullah, aku tanya, ngapo nak lahir di bulan Rabiul Awal? Padahal bulan-bulan mulia yang lain banyak. Kenapa Rasulullah tidak lahir di bulan Ramadan? Kenapa Rasulullah tidak lahir di bulan Muharram? Kenapa Rasulullah tidak lahir di bulan Rajab? Kenapa Rasulullah tidak lahir di bulan Dzulhijjah? Semua itu hadirin sekalian hikmahnya agar jangan sampai orang awam punya anggapan bahwa kemuliaan Rasulullah lantaran karena berkah kemuliaan bulan-bulan tersebut. Yang kedua, kenapa Rasulullah lahir dipilih oleh Allah di bulan Rabiul Awal? Itu sudah sunnatullah agar setiap bulan itu kita tidak kosong dari amal kebaikan. Kalau di bulan Ramadan Allah sudah muliakan Ramadan dengan adanya puasa Ramadan. Allah sudah memuliakan Ramadan dengan adanya nuzulul Quran. Begitu juga di bulan Syawal Allah sudah memuliakan Syawal dengan adanya Idul Fitri, adanya puasa sunnah di bulan Syawal. Begitu juga dengan bulan Dzulhijjah, Allah sudah memuliakan adanya hari Arafah, ada Idul Adha, ada rangkaian penyembelihan hewan kurban.
di bulan Rajab. Allah Ta'ala sudah memuliakan bulan Rajab dengan puasa sunat di bulan Rajab, dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Sekarang giliran bulan Rabiul Awal, Allah muliakan bulan Rabiul Awal supaya kita lebih banyak berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi alaihi Wasallam. Tadi kan kita selawat, Sallallahu ala Muhammad marhaba. Ini baru sikok majelis di sini Pak, yang malam ini berselawat. Apalagi kota Palembang ini, dari sejak malam Ahad yang lalu, malam 1 Rabiul Awal, berduyun-duyun manusia, berbagai majelis taklim, masjid, langgar, musola sudah mulai ramai mengadakan peringatan roh. Ada yang maulid arba'in, selesai arba'in tambah lagi maulid isyin, 40 tambah 20 jadi berapa? Itu baru yang tergabung dalam rangkaian maulid arba'in dan maulid isyin. Belum lagi maulid yang dilakukan di masjid-masjid, di majelis-majelis, di kampung-kampung. Hampir setiap hari. Ada yang maulidnya pagi, ada yang maulidnya jam 2 siang, ba'da zuhur. Ada pula maulid habis asar. Nah, belakangan ada pula maulid habis maghrib. Iya kan? Sampai maulid yang habis Isya. Jadi kalau sekeluarga cinta maulid berkahnya Pak 60 hari ini ngantung ke Priuk dan sama pasar. Lah, arba'in tambah ismin 60. Yalah, sitin jadi. Kalau anak-anak tiap malam pergi maulid. Subhanallah. 2 bulan rezekinya dijamin oleh Rasulullah. Cuma jangan salah niat pula nah. Iyo, kaget pergi maulid suruh ke kawan nasi gemuk beruntung. Nasi gemuk lah. Nah nasi minyak pas dewe. Jadi kita jangan salah niat. Kenapa Rasulullah dipilih lahir di bulan Rabiul Awal? Inti agar di bulan ini kita semakin lebih banyak bersolawat kepada Rasulullah. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Ya. Solawat ini luar biasa Bapak Ibu. Wasilah sampai hajat. Ya. Jadi kamu yang bujang-bujang, tak usah perlu gelisah, banyak-banyak solawat. Insya Allah hajat kamu sampai. Kamu mesem-mesem itu kan? Ya kan hajatnya banyak. Ya. Mungkin nak sekolah, nak begawi, itu namanya hajat. Ya. Berkah. Ada kisah Bapak Ibu, ini kisah nyata lah. Barangkali Bapak Ibu pernah mendengar kitab salawat namanya Dalailul Khairat. Kitab salawat Dalailul Khairat Bapak Ibu, itu ditulis, dikarang oleh seorang wali yang sangat masyhur namanya Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Maco salawat itu Pak seminggu baru khatam. Kalau Senin mulai sampai hari Ahad. Sekali duduk maconya tawassul dulu. Itu tidak boleh sembarangan ngamal gitu Pak. Mesti dengan ijazah yang bersanad sampai kepada muallim, sampai kepada pengarang. Salawat Dalailul Khairat itu Bapak, Ibu hadirin rahimakumullah, ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Jazuli karena beliau kagum luar biasa kemuliaan orang-orang yang ahli salawat. Suatu ketika Bapak Ibu, beliau melakukan satu perjalanan di wilayah Syria. Di tengah perjalanan itu, padang pasir, gersang dan tandus. Tiba-tiba masuk waktu sholat zuhur. Akhirnya beliau mencari di mana posisi masjid untuk sholat zuhur. Tahu-tahu ketemu dengan masjid. Saat sampai di masjid, begitu nak berwudu Bapak Ibu, begitu jingok banyu dalam kambang, banyu dalam sumur, ternyata airnya jauh Pak ke bawah. Timbo nakati, gayung nakati. Akhirnya tertunduk Syekh Sulaiman Al-Jazuli di pinggir kambang, termenung, tak berwudu pakai jauh banyu ke bawah. Dalam termenungnya tiba-tiba datang seorang anak perempuan, udah kecil, betina, datang ke masjid tak sholat. Begitu sampai di tepi sumur Bapak Ibu, budak betina itu, budak kecil ini
Diludainya kambang itu Pak. Dengan izin Allah, banyu kambang itu naik ke permukaan. Ini kisahnya Pak, bukan main-main. Tertegun Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Alangkah hebat udah kecil. Kambang diludai, banyu kambang naik. Masa kamu ludai kambang, lagi kan lo kampung. Ngapa? Ludai wae. Akhirnya dengan mudah Artino ini berwudu Bapak Ibu. Nah, uji Syekh Sulaiman Al-Jazuli ini dia kesempatan, melok juga dia berwudu. Tapi subhanallah selesai berwudu, banyu ini turun lagi. Surut lagi banyu kambang itu. Akhirnya ditanya oleh Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Nah, sini. Ada apa wahai Tuhan? Alangkah hebat kali. Dengan ngeludai kambang ini, banyu kambang pacak kau buat naik ke permukaan. Dengan apa kau pacak naik ke permukaan? Apa jawab budak kecil itu? Wahai Tuhan, ketahuilah, tidak seorang pun penduduk kampung ini punya amalan, melainkan seluruh penduduk kampung ini amalannya maco solawat galau-galau. Ternyata penduduk kampung itu ahli solawat galau-galau. Maka itu jangan mikir ke selawat cita, lebih utama prioritaskan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dari sini Bapak Ibu, Syekh Sulaiman Al-Jazuli balik 10 tahun Pak, dia tidak pernah keluar rumah. Ternyata dalam masa 10 tahun dia menulis solawat. Hari-harinya dia habiskan menulis solawat. Begitu selesai 10 tahun dia karang tulisan solawat tadi, jadilah satu kitab, namanya kitab Dalailul Khairat. Beliau ajarkan kepada seluruh murid-muridnya, beliau perintahkan murid-muridnya untuk gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa keberkahan solawat. Jadi kalau ditanya kenapa Rasulullah memilih lahir di bulan Rabiul Awal, agar kita lebih banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau ditanya ngapa kita peringatan Maulid, Ustaz, tidak usah tanya dalil kitabnya, tidak usah ditanya dalil hadisnya. Kami ngadakan peringatan Maulid ini karena kami bersyukur. Ngapa lahir ke dunia kami ditakdirkan oleh Allah jadi umat Nabi Muhammad. Lahir ke dunia kuping kanan disambut azan, kuping kiri disambut iqamat. Betul? Tahu dari mana? Enak apa kamu waktu lahir disambut azan? Kalau kita orang tunggal, lahir kuping kanan disambut azan, kuping kiri disambut, berarti lahir sudah jadi umat Nabi Muhammad. Makanya kelahiran Nabi kita peringati untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipilih oleh Allah lahir ke dunia jadi umat Nabi Muhammad. Bapak kita, ibu kita, kakek, nenek kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian umat Nabi Muhammad. Anak kita lahir pun sudah jadi bagian daripada umat Nabi Muhammad. Nah, maka kita bersyukur. Kalau bukan karena Rasulullah, barangkali tidak mungkin kita berkumpul sebanyak ini. Zahirnya panitia yang undang kita, tapi hakikat batinnya yang telah menjadi sebab berkumpulnya kita di majelis ini adalah Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Maulid, apa kita kumpul di sini malam ini? Tidak. Berarti karena Maulid kita berkumpul di majelis ini pada malam hari ini. Maka tidak perlu Pak kita bertanya dalil. Kita wong beriman, wong muslim ini senang Pak Bu. Wong kafir lagi boleh berkat lahir Rasulullah. Ya, wong kafir, tidak mana tahu. Wong aku sawe kamu. Siapa lagi namanya? Ayolah. Wong kafir lagi boleh berkat Pak. Ya. Rasulullah itu punya mamang, namanya Abu Lahab. Namanya Abu benci tak demen dengan Nabi. Nabi difitnah, dakwah Nabi dihalangi, dicaci maki, dihujat. Kalau zaman itu ada Facebook mengkali Rasulullah telah dihantam oleh Abu Lahab pakai Facebook.
Kalau ada WA barangkali Abu Lahab tuh ala kena buat status WA ngejek Rasulullah. Tapi Rasulullah dia pula dihujat, dicaci maki. Begitu juga diejek, diadu domba Nabi dia. Tapi Nabi tetap istiqomah dengan keyakinannya berdakwah, mengajak orang yang beriman kepada Allah. Bapak Ibu tahu Abu Lahab ini Pak, waktu Rasulullah lahir, saat itu dikabarkan kepada Abu Lahab, ya Aba Lahab, hei Abu Lahab, malam ini malam Senin, keponakan kau laki-laki lahir dengan kondisi selamat. Rasulullah lahir, nah balik lagi kau. Itu tuh teman-teman. Yang nunjuk kabar itu siapa? Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah ini budak perempuan milik Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu punya hamba sahaya Latino, namanya Suwaibatul Aslamiyah. Dikabarkan oleh Bik Suwaibah itu, Abu Lahab itu malam ini ponakan kau lahir, laki-laki sehat gagah, tangisnya sampai memecah ruang angkasa. Hebat Pak, Rasulullah itu lahir. Api yang disembah oleh Raja Persia Majusi yang ribuan tahun tidak pernah mati, waktu malam Rasulullah lahir, api itu mati Pak. Sehingga sana Raja Persia itu jatuh bergelimpangan Pak, waktu malam kelahiran Rasulullah. Kita lahir malam apa? Apa dia yang menggoyang malam itu kan? Paling-paling malam tahun baru. Itu aja. Kalau lahir bertepatan malam tahun baru. Saking gembiranya Abu Lahab, waktu diunjuk kabar ponakannya lanang lahir, malam itu juga Suwaibatul Aslamiyah dimerdekakan oleh Abu Lahab dari perbudakan. Kau kumerdekakan Suwaibah. Malam ini merdeka. Waktu Abu Lahab meninggal, Bapak Ibu, setelah wafat Abu Lahab, ada saudaranya bermimpi. Abu Lahab ini punya saudara laki-laki namanya Abbas. Abbas inilah punya anak laki-laki kemudian hari namanya Abdullah bin Abbas. Abbas ini dua beradik juga dengan Abdullah, dengan ayahnya Rasulullah. Jadi Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas itu bermisang dengan Rasulullah, misang kandes dua beradik bapak. Nah Abbas tadi itu paman Nabi yang lain. Sayyidina Abbas suatu malam bermimpi, mimpi Sayyidina Abbas ini suatu malam. Dalam mimpinya dia bertemu dengan Abu Lahab. Ditanya oleh Abbas kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, ma fa'alallahu bika ba'da wafatik. Wahai Abu Lahab, apa yang Allah perbuat dengan kau setelah kau mati? Apa yang kau rasakan di dalam kuburmu setelah kau mati? Apa kata Abu Lahab ngomong dengan saudaranya, dengan Sayyidina Abbas, aku rengkau my brother. Benar ya brother? Iya. Lah kan saudara laki-laki. Iya. Benar kan? Iya. Aku ini diazab, as-sala wa rengkau. Aku daiman bil azab. Di dalam kubur aku menderita, aku diazab oleh Allah. Kecuali illa yaumul isnain, kecuali setiap hari Senin aku diunjuk keringanan dari azab. Kenapa? Di antara ibu jari dan jari telunjukku di sini kan keluar air. Itu pun cuma dengan tetesan-tetesan yang begitu sedikit. Dari situ aku bisa kencur, aku bisa minum. Gua kena azab tuh salah Pak, aku kan lemah. Tak percaya kamu minta lah. Nah malam itu hari Senin Abu Lahab dapat keringanan azab, pacak minum dah. Tapi hari Selasa balik lagi as-sala wa rengkau. Abu Lahab begitu ditanya, kenapa kau setiap hari Senin dapat keringanan azab? Karena di malam Senin aku pernah bergembira ketika Nabi Muhammad lahir ke dunia sampai aku merdekakan Suwaibatul Aslamiyah dari perbudakan. Kafir Pak, tidak demen dengan Nabi, benci dengan Nabi, masih dapat keringanan azab. Kenapa? Karena pernah bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Apalagi kita jadi umat Rasulullah, bulan Maulid kita bergembira.
hadir peringatan maulid, kita ikut memperingati maulid. Bila perlu melok ngejuk sumbangan. Enggak aku, jangan takut rezeki berkurang, jangan takut dompet isinya karpe bakal kosong. Kalau untuk maulid, tidak usah kita hitung-hitungan Pak. Sumbang, melok, nyumbang. Yang dakati duit, tenaga, yang dakati dengan saran nasihat, percayalah kamu, ya. Siapapun yang melok nyumbang terjadinya peringatan maulid, namo dia mudah-mudahan bakal terdapat di dalam kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ah, nyesel yang tidak nyumbang tadi. Apalah aku tidak nyumbang kalau namo aku bakal ada di dalam hati Rasulullah. Sudah, tidak malam ini tempat lain yang maulid sumbang juga. Jangan takut kita kehilangan, kekurangan harta, kehabisan rezeki. Bila perlu tanya mengurus tanggal sentuh saja ya tuh. Kapan maulid, berapa banyak yang hadir? Oh, tanggal 24 Minggu malam Senin. Tanya dengan kami, dia lah ketuanya kan? Nah, berapa banyak orang hadir? Cuma ayah hadir, nggak banyak, sekitar 300. Kalau 300 orang hadir sudah, aku ada rezeki, tidak usah minta dengan yang lain. Aku nyumbang 300 kotak, tapi isi carilah dewek. Kontaknya lah, itu tinggal ngejok isi lah. Ringan dikit, isi pikiran otak gak ambil itu apa? Berarti tinggal mikir jadi isi. Nih, ini tidak usah lagi. Ini kadang-kadang muat fitnah. Barulah nyingok no, Yasin ngawak muat dikit. Lah sudah seuzon no, Yasin maulid lagi. Lah seuzon kan. Nyumbang tidak. Nyumbang 20.000 pergi maulid 5 bulanan, minta nasi 5 kotak, apa nak betul? Nanti aku tak ngomong ke siapa-siapa. Dasarnya memang mulut aku ayo ya, jadi tidak salah nama ayo, tapi bingung aku tidak kati bingung siapa-siapa. Aku ngomong ini tidak kati kepentingan dengan siapapun, bukan titipan siapapun. Ini itu cerita maulid, jadi wong kafir lagi dapat berkah. Apalagi yang muslim umat Nabi Muhammad. Maka itu bukan cuma malam ini, bukan cuma di sini, dimanapun yang namanya ada majelis maulid, selagi baca hadir. Kita tidak usah milih-milih. Masyarakat kita nih Pak kadang-kadang buyan, tapi nak milih-milih. Kalau diajak pergi maulid, siapa ceramah? Ustaz A, antu. Siapa itu? Ustaz B, atau ibu baik. Siapa ceramah situ? Ustaz C. Nah mantap, kau ngaku dari awal sampai habis batas yang ketahu. Kamu undang tukul lah. Kita hadir majelis ilmu, tidak dari ilmu, majelis maulid dari ilmu. Biar kita lebih tahu siapa itu Rasulullah. Nabi itu seorang negarawan, ahli politik yang paling hebat. Nabi itu pemimpin yang paling sempurna di antara seluruh raja, di antara seluruh presiden. Nabi imam yang paling dicintai di dalam sholat. Tidak pernah kita mendengar ada riwayat Nabi jadi imam ada yang protes. Cari ke hadis yang malam. Kalau ada riwayat wong yang memprotes sholat Nabi ketika jadi imam. Ini Nabi 200 ayat 1 rakaat, ikhlas kalau sahabat tegak di belakang Nabi sampai bengkak. Selesai surat Ali Imran, kata sahabat, kami kira Nabi bakal rukunya nyambung lagi surat An-Nisa. Nyambung belum bro? Tapi ikhlas. Kenapa? Indah bacaan Nabi, sempurna gerakan Nabi. Sampai kalbu sahabat itu merasakan asyik yang luar biasa, nikmat yang tidak terukur karena sholat di belakang Nabi. Ini kita macam kul 4 belade, maklum masih protes. Tahu kul 4 belade? Kul ya, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Modal sayangnya kuliah kulhu belum takbir, malaikat Taiwan. Di malaikat pancing itu kuliah kulhu. Tidak, di malaikat tukang catat kau dibaca dia belum tentu nih. Kadang saya di malam habis pakai kuliah kan? Udah kuliah. Balik pun model saya kalkul.
Coba kapal yang lain. Ya. Pedagang sukses ini Nabi. Kaya dah usah Nabi. Nah, coba, kalau menurut kamu Nabi itu kaya? Ayo. Hah? Ayo. Tahu lagi mah? Ibu-ibu, kira-kira Nabi itu kaya atau miskin? Ayo. Hah? Kaya. Kalau bapak kira-kira orang? Kaya. Kaya tidak? Ayo. Hah? Ayo. Sangat kaya, bukan kaya lagi. Dari kecil Pak, lah sukses beragam. Ya kan? Sampai terpincut hati Siti Khadijah radhiyallahu anha ngirim utusan ngapo minta lamar ke Muhammad. Hebat dah. Ujang dengkap. Jando kayu cantik, sugih duit, harta melimpah, ngirim utusan. Kamu dan kamu ini yang kira-kira siapa lah jando kayu? Mimpi siapa lo? Khadijah ngirim utusan ngelamar supaya Nabi bersedia untuk dipersuami, bukan diperistri. Minta Nabi bersedia jadi suami. Subhanallah, ini hebat Rasulullah. Jadi kalau ibarat produk Bapak Ibu, Rasulullah ini limited edition. Siko inilah Pak di dunia, tidak kate duanya, cuma siko. Nah, kita tadi ceritakan Rasulullah ini kayu, ya lah. Kalau Bapak Ibu nak nyingok kayonya Rasulullah Pak, dalam Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang menjelaskan saking kayonya Nabi, waktu menikah dengan Siti Khadijah, itu mas kawinnya 20 ekor onta betino. Harga sika unta berapa? Kira-kira mahal unta mahal sapi? Toh. Tahu dari mana kamu? Sapi kata kelapa standar besar gemuk 20 juta. Unta lebih mahal dari sapi. Berarti kalau sekitar unta itu harganya sekarang ini sekitar 50 juta. 20 ekor. Jadi kalau unta sikok 50 juta, unta nian mam ini kaki 4, bukan sepeda unta. Kita ini kalau orang baru kejut segar-segar minyak unta. Gimana isi dampan? Ada minyak unta. Ya. Cabun unta. Jadi kalau sikok unta 50 juta, 20 unta berapa duit? Sam. Paling cari mantap. Sikok unta 50 juta. Jadi kalau unta 20 berapa duit? Sam. 1 M itu berapa ikonnya? Jawab. Tadi kau baca jawab 1 M. Oke, benar. Nah, aku tanya tuh 0 jo 1 M itu berapa ikon? 9. Wah, ini luar biasa kalau. Mereka kau aku. Tanggung jawab aku dengan panitia. 1 M. Nah, kalau kamu yang bujang, jangan sampai pikir panjang kamu. Masa nak bini, injuk unta 20 ekor, tak bini kamu jangan macam. Pikir otak mana yang itu 1 M. Kamu ini Bapak Ibu, ini bukti bagaimana Rasulullah mengangkat derajat, memuliakan kaum perempuan. Meskipun yang dinikahinya adalah seorang janda terhormat, tapi Nabi tetap memperlakukan dengan perlakuan yang istimewa. Ini cara Rasulullah ngajarkan kita ngangkat derajat dimuliakan. Ya. Walaupun Nabi sendiri mengatakan di dalam hadis, khairun nisa, sebaik-baik perempuan, aqalluha bil mahri, yang paling ringan mas kawinnya. Jadi jangan pula memberatkan, ya. Ada pula wong punya anak gadis, kapan nak ilamal, pendak 20 suku dah turun sudah. Benar wae. Nah, jadi seolah-olah kesan lagi jual beli. Tapi dah ngajarkan ya. Yang paling ringan. Buktinya mana? Siti Fatimah waktu nikah dengan Sayyidina Ali. Mas kawinnya apa?
baju perang, baju besi yang ditunjukkan oleh Sayyidina Ali sebagai mas kawin kepada Siti Fatimah. Baju besi itu pun tunjukan Nabi, ditunjukkan lagi oleh Sayyidina Ali jadi mas kawin dengan anak Nabi. Ini tandanya Islam itu tidak mempersulit, tidak mempersulit. Walaupun sekedar baju perang dari besi, tapi ada nilai. Ini pakam-pakam dengan mas kawin, seperangkat alat salat dan sebuah Al-Quran. Nyenye. Kapan sodor Al-Quran ngaji tidak baca, berarti itu. Gawinya tiap hari nak kalau di HP dulu. Melek mata HP, tengah hari HP, malam HP, lupa ngurap HP, kongkon kenapa masa nak baca, tangan itu lah. Lah, pokoknya tidak lama tidak tino, malah sudah bikin HP, assalam, terpanas-panas, lobet HP bikin, iya, sampai 2 jam tahan, ibu itu bikin HP, bikin laki siapa kamu yang luar, baju siapa orang kita. Yang punya bini ada bini kamu licin kamu 2 jam sekali licin. Dong lewat bujang masalah melo. Yang kita ada yang punya bini, yang punya bini. Ini cara Nabi. Ternyata Nabi kayo luar biasa Pak. Tapi habis harta Nabi. Siti Khadijah pun dengan hartanya semua diberikan untuk Rasulullah demi menegakkan syiar agama. Ya. Nabi Pak meminta gunung Uhud itu jadi emas Bapak Ibu. Tapi ternyata Rasulullah bukan orang yang tamak dengan materi. Justru kadang-kadang dengan materi yang berlimpah membuat kita semakin jauh dari agama. Ingat cerita Sa'labah. Sayang 5 waktu buntu. Rajin ke masjid. Rajin. Tiap habis salam balik, bunyi. Ya. Dah habis berbunyi kainmu. Setiap habis sholat lari balik. Sampai ada yang lapor, ya Rasulullah, itu dong. Kancong itu siko itu ngaku. Itulah ya Rasulullah. Tiap habis salam lari balik, habis salam lari balik. Lanjut Pak sholat 5 waktu. Begitu ditanya oleh Nabi, siapa? Salabah ya Rasulullah. Salabah? Iya. Nah tunggu je Nabi. Begitu sampai ketemu Salabah, Nabi ngaku kau ni. Tiap habis salam lari balik, tiap habis salam lari balik. Aku ya Rasulullah, baju aku di siko inilah ya Rasulullah. Nah, aku cepat balik. Kalau baju ini balik ke rumah, nak dipakai bini aku ulok nak sayang. Inilah namanya siko bagi 2. Nah, ayolah. Kalian bibi joget-joget bagi jilbab, siko bagi 2, siko amat diantum itu. Ada kan bibi jilbab, siko bagi 2, siko bagi 2. Tidak naik juga terkuat kalau apa lu salah kamu nggak mau ngirim aku video itu? Siapa yang rasa ngirim aku video itu? Kirim lewat WA. Uji muda ini kakek aku nih. Pecah-pecah akun di hobi. Dikirim, dicoba di WA. Apalah maksud ngirim aku video itu? Si kau bagi 2, si kau bagi 2. Pacaran kamu ngirimnya pakai apa? Apalah irama kaca, nggak salah ya. Jangan cari. Ini baru subhanallah. Siko join untuk berdua. Uji Sa'labah ya Rasulullah. Kalau baju itu nak ditunggu bini aku nak dipakai ya Rasulullah, makanya aku cepat balik. Doa ya Rasulullah supaya aku dikayo. Jangan uji Nabi. Ngapa? Nabi lah tahu Pak. Rupanya Bapak Ibu dijuk Nabi modal kambing Sa'labah. Nah diternak ke berkembang biak. Begitu berkembang biak, kambing 2 jadi 3, 3 jadi 4. Nah begitu kambing mulai banyak, tinggal 4 kali sehari ke masjid, tadi 5 kali. Nambah lagi kambing 3 kali. Semakin banyak, akhirnya Sa'labah tidak muncul lagi ke masjid. Begitu ditanya mana Sa'labah, sibuk ya Rasulullah urus kambingnya. Nah inilah Bapak Ibu, khawatir dengan itu. Giliran buntu rajin niat ke masjid bukan main. Giliran lah banyak rezeki ada duit, tak muncul lagi. Teko maulid lagi ditelepon, HP mati. Ada ya Pak Ibu? Ada. Nanya wah ya.
Nah, aku khawatir ketika diuji dengan materi malah kita semakin jauh dari agama, semakin jauh dari Rasulullah. Nih, bukti Rasulullah itu kayu luar biasa. Jadi Nabi berdagang sukses. Jangan ke Nabi Pak. Sahabat Nabi berdagang sukses. Ada sahabat Nabi dari golongan muhajirin, namanya Abdurrahman bin Auf. Buntu Pak waktu hijrah ke Madinah, kaki harto. Ditawari oleh penduduk Madinah, oleh kaum Ansor, Abdurrahman, kalau kau dak kati duit, kami minjuk duit, kau nak apa? Kalau dak kati rumah tempat tinggal, silakan kau tinggal di tempat kami, karena kami banyak punya rumah. Kalau kau lapar, silakan masuk kebun kurma kami, silakan masuk kebun anggur kami. Boleh petik halal untuk kau makan. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Terima kasih wahai kaum Ansor atas kebaikan yang kalian tawarkan. Tapi aku hijrah ke Madinah karena Allah dan karena Rasulnya. Aku tidak banyak permintaan, tolong tunjukkan aku di mana letak pasar di kota Madinah. Ternyata Bapak Ibu, sampai di pasar Madinah, Abdurrahman bin Auf pegawai jadi kuli panggul, tukang angkut barang. Hasil rezekinya tiap hari ditabung. Nasi kok lagi bulur Kak. Tiap hari hasilnya ditabung. Selesai Pak, dianggap tabungan ini sudah cukup untuk jadi modal usaha. Dibawalah tabungan ini oleh Abdurrahman bin Auf ke hadapan Rasulullah. Ya Rasul, aku punya sedikit tabungan. Nah, aku jadi modal, aku nak berdagang ya Rasul. Doakan ya Rasul supaya perdagangan aku diberkahi oleh Allah. Angkat tangan Nabi, ya Allah, berkahi perdagangan Abdurrahman bin Auf. Bapak Ibu tahu suksesnya Abdurrahman bin Auf berdagang, sampai barang dagangan Abdurrahman bin Auf dipikul 300 ekor onta. Setiap satu ekor onta dijago oleh satu hamba sahaya. Siapa pedagang hebat di Lembang ini? Kilo-kilo barang dagangannya diangkut 300 ekor pusuk. Ada 300 ekor onta Pak, ngangkut barang dagangannya. Setiap satu ekor onta ada satu budak, ada satu hamba sahaya yang menjaga. Kayo lah Abdurrahman bin Auf. Kayo berkah. Pakai contoh Abdurrahman bin Auf. Ngapo pedagang temui Nabi, minta doa dengan Nabi. Kita berdagang temui Mbah Yai, Mbah Buyut, puasa aja. Ngapo minta penglaris. Yang ngejuk penglaris hidupnya masih buntu, itu sama lah. Iya. Berdoa banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca salawat, sembahyang doa, sembahyang duha, baca surat Waqiah. Mudah-mudahan insyaallah. Balik lagi apalagi kalau kita bicara tentang akhlak, tentang pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu baru kita melihat cerita bagaimana sukses Nabi berdagang. Sifat melawan Pak Bu Nabi, penampilan oke, kece, ini Nabi. Bukannya Muhammad kece aku Nabi. Yang masuk jari itu kan? Oh itu ngaco itu. Nabi Pak, dalam kitab Syiarus Salikin itu gambaran sifat Nabi. Kalau berjalan dengan wong tinggi, badan Nabi lebih tinggi. Sahabat Nabi Pak, Umar bin Khattab itu badannya tinggi. Khalid bin Walid yang jadi panglima perang besar tinggi Pak. Tapi kalau berjalan di dekat Nabi, Nabi malah lebih tinggi. Ini mukjizat. Ada juga sahabat Nabi paling pendek, kurus, kecil. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Tidak beda jauh. Nah ini luar biasa. Ternyata yang kecil pun tidak menjadi terasa sangat rendah bersama Nabi. Yang besar pun kalah kemuliaannya, ketinggiannya dibandingkan jasad Nabi. Ini mukjizat. Berjalan dengan wong yang tinggi, badan Nabi lebih tinggi. Berjalan dengan wong yang pendek, tidak terlalu jauh, selisih berbeda. Abdullah bin Mas'ud itu kecil Pak. Kecil yang pendek, hitam, kurus. Iya. Sampai sahabat galak membuli, galak ngolak, galak ngedek. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Sampai kadang-kadang dikolak oleh sahabat. Nabi marah. Wallahi di Nabi, demi Allah,
Jangan kamu ngolah ke Ibnu Mas'ud terlalu jauh. Jangan teman-teman kamu ngolah ke Ibnu Mas'ud, kamu mencemooh dia. Kenapa? Demi Allah. Betis Ibnu Mas'ud yang kamu anggap kurus kaki daging itu sebelah kiri, kalau ditimbang bukit Uhud sebesar-besar itu masih kalah beratnya dengan betis Ibnu Mas'ud yang sebelah kiri. Kenapa? Saking hebatnya wara, ikhlas dan zuhudnya Ibnu Mas'ud. Coba kita ngambok ke betis besar apa gitu, bertimbang dengan bukit Uhud ketika apa? Itu Ibnu Mas'ud Pak, betisnya kecil, kita bicara kaki daging. Tapi Nabi katakan timbanglah sebesar bukit Uhud, masih lebih berat betis Ibnu Mas'ud yang sebelah kiri. Ini menunjukkan kalau sahabat Nabi itu hebat, luar biasa para sahabat Nabi. Melawan melawan Nabi. Panglima perang yang hebat luar biasa. Bukan main meeting lah. Apa kata Sayyidina Umar? Tidaklah kami turun terjun ke medan perang, melainkan setiap kami pasti kami berlindung di belakang punggung Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Rasulullah itu yang berada di barisan paling depan ketika terjadi perang. Ini menunjukkan melawannya Rasulullah, punya jiwa kesatria Rasulullah yang luar biasa. Sehingga inilah yang menyebabkan semangat para sahabat itu untuk berjihad luar biasa. Sampai-sampai ada sahabat Pak yang kepengen bercita-cita minta dia mati syahid. Kepengen. Ya. Ada yang tahu kisahnya siapa? Hanzalah. Ya. Kalau Hanzalah kan itu sahabat Rasulullah, masih bujang Pak. Dari bujang Bu minta dia kalau baca nama mati syahid fisabilillah. Setiap terdengar berita anak perang, dia daftar, kadang-kadang keduluan. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, aku dengar cerita, dapat kabar kita ini nak berperang ya Rasul. Iya ya Rasul. Aku daftar ya Rasulullah. Daftar. Aku kepengen bercita-cita mati syahid ya Rasulullah. Kau, iya. Sudah puji Nabi, kalau kau memang nak pengen melok berperang, mati syahid, silakan. Tapi ya Rasulullah, malam ini aku nak akan nikah. Rupanya hujan tinggi. Sudah, jadi Nabi malam ini kau akan nikah dulu. Malam itu dia akan nikah. Malam itu dia lalui malam pertamanya dengan indah. Pada saat menjelang terbit fajar, sayup-sayup dari jauh terdengar suara jihad, jihad, jihad. Panggilan kayak orang. Langsung Hanzalah pakai baju, dia siapkan pedang dengan sarungnya, dia siapkan perlengkapan perangnya, dia pamit kepada istrinya, aku nak pelok pergi berjihad di jalan Allah. Keluar Pak. Di medan perang gagah Hanzalah tampil sebagai prajurit. Banyak nyawa yang digugur akibat tempasan pedang Hanzalah. Sampai akhirnya tombak menghujam di punggung belakangnya, tembus sampai ke dada. Hanzalah gugur sebagai syahid. Sesuai dengan niat dia semasa hidupnya, minta kepengen mati sebagai syahid. Bapak Ibu, subhanallah. Waktu jenazah Hanzalah nak diangkat Pak, ternyata jenazah ini terbang, ngapu, miring ke kanan, miring ke kiri. Dari tubuh Hanzalah, dari jasad Hanzalah menetes air yang berbau harum. Apa kata Rasulullah? Saat ini seluruh malaikat di langit turun ikut memandikan jenazah Hanzalah. Mereka menyiram tubuh Hanzalah dengan air yang diambil dari telaga Kausar di dalam surga. Maka baunya harum. Bapak Ibu tahu, wong mati syahid itu tidak boleh dimandi Pak. Ternyata Hanzalah malam itu belum sempat mandi yang itu. No, hari apa? Lah, pengen aja. Ya lah, nah belum sempat mandi, panggilan perang, laju kawan keluar. Lupa ya belum mandi. Udah itu. Belum kan? Makanya malaikat turun dari langit membawa air dari telaga Kausar. Ini nasib Hanzalah. Nasib Hanzalah. Malaikat dari langit yang mandikan jenazahnya membawa air dari telaga Kausar di dalam surga. Puji Nabi,
Siapa di antara kamu yang tahu di mana tempat tinggal Hanzalah? Ngaku? Yo ni pengantinannya harus jadi. Sampai ke dengan bininya, jangan sedih, jangan khawatir. Kenapa? Saat ini Hanzalah sudah berada di dalam surga, jenazahnya sudah dimandikan oleh malaikat dari langit yang membawa air dari telaga Kausar. Harum semerbak bambu banyu, telaga Kausar. Ini Hanzalah, kenapa? Semangat Pak, begitu melihat mendengar Rasulullah itu orang yang paling melawan di dalam medan nah, di medan perang, semangat itu sampai sahabat berlindung di balik punggung Rasulullah. Bukan MC, aku ini ceramah sampai jam berapa? Iya. Iya. Kamu punya ayo bulan jam kamu tahu ke belakang. Aku jingok depan, jingok kanan, jingok kiri. Dan kapan nih kok sini sekarang bicara aku di malam ini. Ini melawan Nabi, dermawan Nabi, hebat. Ya. Kedermawanan Nabi hebat. Bukan dengan kita Pak, pecah dermawan dia nampil ke medsos tak kata segala sekali. Tunjuk mi sekardus foto upload di Facebook. Berbulan-bulan foto itu terpampang padahal sedekah sekardus itu lah kalau. Giliran hari Jumat bukan lain, giliran celengan liwat eca-eca itu. Kalau celengan aja jauh. Ada lagi itu. Alhamdulillah kamu lagi. Bapak Ibu, harta kita nih yang punya kita nih yang sudah masuk celengan masjid itu Pak, itu yang punya kita nih. Iya. Yang sudah kita jual ke anak yatim. Nah, lama ini. Yang punya kita yang sudah masuk celengan itu Pak, itulah harta kita. Kalau yang masih dalam kepe, apalagi di rekening bank, belum punya kita. Kalau ditakdirkan Allah malam itu mati, selesai. Punya siapa harta itu? Hah? Punya ahli waris. Sudah balik lagi, alhamdulillah. Lah, kalau itu kita mati, atau itu punya ahli waris. Maka itu kita dengan agama jiwa Nabi Pak, tidak takut Nabi atau kurang, dermawan hebat Nabi. Siapa yang datang kabul hajatnya dengan Nabi. Kalaupun Nabi tidak baca kabul, Nabi panggil sahabat, siapa di antara kamu yang galak kabul ke hajat itu? Ini Nabi Bapak Ibu hadirin sekalian. Tunjuk solusi dengan sahabat. Galak kamu berbuat baik tidak sahabat kamu, tolong. Itu cara Nabi. Makanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah menjelaskan hadis Nabi. Andai kata habis salat subuh, pintu rumah kita diketok orang. Yang ngetok pintu itu, uang datang naik kuda. Dia berhajat kepada kamu, jangan kamu tolak, kata Nabi. Bapak Ibu tahu apa maksudnya? Walaupun yang datang berhajat minta tolong, minta sedekah itu uang kayu. Naik kuda, mahal harga kuda di zaman Nabi. Iya kan? Meskipun dia datang naik kendaraan mewah, kalau dia datang berhajat minta tolong, minta kabul hajat, minta sedekah, jangan tolak. Kabul ke sedikit jadilah. Kamu jangan mandang dia, kata Nabi. Kenapa? Kamu pandang siapa yang menggerakkan hatinya untuk datang ke rumah kamu. Coba. Siapa yang menjadikan dia tergerak untuk datang ketok pintu rumah kita? Berarti pagi hari itu kita sudah dipilih oleh Allah untuk membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita sudah dipilih oleh Allah pagi itu untuk dapat berbuat baik, ngabul ke hajat orang, ngabul ke hajat orang lain. Ini dermawannya Nabi. Sampai sedemikian Nabi memberikan contoh kepada kita. Jadi kalau nak nyingok dermawan, nak nyingok baik, ahli sedekah, jangan nyingok di Facebook, jangan nyingok di WhatsApp. Nah, kalau kamu nak nyingok baik, jingoklah dulu dengan anak bininya, dengan keluarganya, dengan jiran tetangganya. Kalau dengan anak bininya baik, dengan tetangga baik, dengan keluarga baik, insya Allah kalau di tempat yang jauh dia baik,
Mudah-mudahan dia memang orang yang baik, galak nulung, galak sedekah. Okay. Kalau di medsos, bisa jadi itu pencitraan. Lah ini layani, tempelan kebetulan banyak lagi jalan. Okay. Ajak ke sana, ajak dulu. Yang minta ciga nilai lah, yang minta ingat ke tanggal lah, macam-macam pokoknya. Belas banyak tempelan itu bah aku deh, lagi bingung ini. Iya. Aku pikir-pikir, aku ada aku wah, ya aku juga. Kamu ada lagi? Ayo. Aku malu malam nih. Kalau aku nyalek pulang lagi, siapa lagi si majelis cawisan? Mau dipancing dikit bola aja. Ya di Jinggola dulu dia di tengah keluarga. Kalau dengan anak bini baik, ini kakek dengan kawan temu di pasar, ajak makan, ajak ngopi, beli rokok, ajak ongkos balik. Hari hujan pesan ke lokal. Ini kan balik ke rumah, bini minta duit belanja dimarahi, anak minta duit jajan dikiki. Marahan yo. Ada yang betul ini? Pakai ibu mat Bogor. Biar teko asal. Soh. Maka ada cerita lagi di bengkean. Kita lagi di bengkean. Kapan bini minta duit dia ribut, anak minta duit jajan dia marah. Sekali hari pak dia pergi, solokannya dibuka bini dia tahu solokannya bahasa Arabnya kan al-laci. Begitu solokan dibuka bini beresau bini malah banyak duit dalam solokan itu. Ya Allah lagi zolim bapak kau ngaku. Selama ini kalau kita minta duit bapak kau marah, kau minta duit jajan bapak kau ngomong tak kanti. Ini duit kau di mana? Dalam si bapak kau anaknya pak saking senang ingin duit sebanyak itu ngomong Allah loka. Habis bapak ibu duit itu dibeli oleh anak bini. Mak itu lagi dia balik pak ke rumah ingin solokan itu kosong pingsan lagi. Pingsan. Kalau laki yang dibedah kalau sakit. Tapi bukan bendahara musola semua saya. Kali bendahara musola senatannya ya pak. Iya pak. Kalau bendahara musola sendiri. Bendahara masih dalam cerita aku ini. Kenapa kamu nak nolak kalian ini? Salah ini. Siapa tahu? Lemah ketawa tu pak kalau bahasa Arabnya namanya haladas. Apa dia? Haladas. Kalau tadi apa? This is a butak ya. Aku kalau malam ni. Aku dah ada sakit kau cakap apa? Sekolah. Kalau belajar mereka lah, nak ceramah, ya lah. Iya. Ada rajin ya. Kalau aku lihat tinggal kakek rajin di rumah ya. Kalau ada majlis belajar, ya. Iya. Lah. Kan itu namanya dia baik, insyaallah. Ya lah. Nah, belajar agama yang rajin. Bapak Ibu dengan anak-anak muda jangan ditanamkan belajar agama itu hal yang menakutkan. Ngapo anak-anak kita kadang-kadang Pak budak galak dimasuk ke pondok pesantren. Sebab kita sudah menanamkan pondok pesantren itu sebagai tempat orang-orang nakal. Betul? Betul. Gimana? Anak tekak dikit, jiwalah kau masuk ke pesantren. La ilaha illallah. Berarti kita sudah menanamkan kesan yang negatif. Jangan main itu. Pesantren ini tempat mencetak wong yang mulia, tempat mencetak wong yang paham agama, tempat wong yang baca memahami Al-Quran dan hadis, bukan mencetak orang-orang yang nakal yang tidak beres. Akibat emak bapaknya kurang paham dengan agama. Begitu anak bandel ini gimana kau itu kirim pesantren kau belah. Nih, akhirnya anak dalam sekolah agama. Kenapa kita salah kaprah di dalam menanamkan makna pesantren? Mestinya Bapak Ibu nonton TV lah, nonton TV, jingo ada penceramah, ya, ada mubalik, kan banyak acara dakwah di TV. Ajak anak duduk, ya Allah lah, Allah kemuliaannya penceramah ini lah, baca masuk TV, no berdakwah.
Aku kepengen nak kalau kau baca itu, tapi nak baca itu sekolah nak belajar agama masuk pesantren, baru kau baca menerima itu. Ini ditanamkan kesan yang baik. Jangan ditanamkan kesan yang tidak baik. Yang tidak baik. Maka itu belajar agama. Ya dah. Kau ngaji kau kapan nak? 4. Iko 4. Tamat ke kaki ngaji sampai Quran. Bila perlu baca ngapal Quran. Ya, umur kau berapa nak? Masa nawa-nawa ke dia pak. Dia ikut 4, bapak ikut berapa? Tidak sedikit aku ikut uang tua, baru ngaji ikut 2. Ikut 2. Tapi semangat mama ini melot tadarus. Cuma kapan melot tadarus sebanyak yang lain kesel galau. Nunggu dia lewe baca tak setengah jam. Nak baca wa'i sekolah, wa'i jakolak lah. Pulak balik, nungguin dia baik. Atamu kesel kawan sebelah apa aja. Ataku pula ya. Dia tidak baca. Atamuru dan nasabil birri. Jadi nak ngejo ke itu. Kalau atau Hamzah mati. Kesel kawan sebelah. Tapi tadi atamu. Tidak sedikit orang tua baca ngaji kamu. Iya. Cuma lemah orang tua dia tuh baca nasihat di budakmu. Itu menang. Kapan dinasehati budakmu tuh dia orang aja. Pokoknya jadi merajo tuh. Saro jadi baju. 1 merajo tuh, 2 nangis tuh, 3 kanji tuh. Apalagi zaman HP ini. Kanji tuh. Jelek bukan lebih. Baca Facebook kan. Umur lagi 50 tahun lebih. Baru terti HP Android, baru baca WhatsApp, baru baca Facebook. Muncul pula di Facebook pak, reuni sekolah. Ya salah. Reuni. Ketemu lagi babang itu kan CLBK. Gara-gara reuni. Bener. Apa CLBK? Salah, bukan bersemi kembali. Cinta lama belum kelar. Maka jadikan itu itu. Malah mudah-mudah anu konaan. Mama itu lagi si pakai data. Kau baca lah buat ke mama akun Facebook. Baca bohong kan. Lalu sampai jam 1 bisa aku. Sengeh lewe, ngai kau siapa ini? Ada yang malu itu? Ada. Ada nanya, kamu tuh yang jawab. Nih, pokoknya malam ini yang lagas ceramah ini yang denger. Yang denger. Pergi jalan sana, Ustaz Majid, ibu dah itu tahu aku ngopi. Aku dari tadi ngawas dia. Aku mampu dah itu. Lantalah Ustaz Majid, nah jiwa kawan depan aku. Itu yang lemah dengan ceramah lah. Antak pipi itu no, angkat gelas tangan gigi dulu, aduh. Tergambar kempot, pipi kecok pipet itu. Oh, ya. Ada yang makan, mulut sampai ketahuan sembuh-sembuh. Aku juga deh. Aku ingat zaman Covid kemarin, Bang. Tahun 2021, aku ceramah di office itu. Ceramah ibu. Jadi ada siko ibu, kita kan waktu zaman Covid kemarin, mulut kita kan diholder, kalau kan? Diholder. Ada siko ibu, ngapalah? Kiri kanan, kiri kiri. Bah itu aku oleh pas dulu, jangan angkat masker, lempel masuk. Oh, Pak, terus gue al-maju.
Maju. Lanjut ceramah. Ayo. Jadi lalu kamu tuh dari aku tegak tadi, kamu ngawasi dari aku, kamu udah nengok kaki aku. Malah kanan kiri, malah kiri kanan, maju mundur, kamu udah ngerti, aku nengok selalu. Suara ini punya uang banyak, udah habis. Agak besok dari pagi lagi keluar ini sudah dari pagi ya. Jadi kita nyentuh Nabi, dosa nyentuh yang dia punya kaya, dosa ngomong yang berat-berat, yang hari-hari bela lah. Dosa lah cerita nyentuh Nabi yang sampai ke planet sana Pak, usah. Apalagi yang sampai ke urusan makan wae, dosa ya. Si kowe tanya makan gitu sudah sama belum yang dicontohkan oleh Nabi? Ini kadang-kadang makan, ya Allah, jauh masuk iya, lagi makan Prancis. Kadang-kadang pertama kali nyetok nasi, waduh bayang 2 iris, gendang 2 iris, pentol meduk, kembali 20. Maju lagi capcay, maju lagi pindang tulang, tekubak-kubak dengan sendoknya. Nah, jadi kaki. Kamu dengar ya? Namanya kan pindang tulang, jadi jangan tekubak tak dari daging. Sudah jelas namanya pindang. Jadi jangan percaya. Pipi belakang itu aing ngemut, wah iya ini lambung dulu aja tekubak-kubak. Terakhir sampai kerupuk, sampai sambal, sampai lalap, baru sampai baju minum. Karena aku hafal dulu, makanya apa ini? Wah itu jiwa piring lo, ya salah. Monggo nasi tertutup oleh lauk. Bersalah aku ngawas uang aku makan. Kecingoan, tomat, Nabi ngajak ke makan, nama itu Pak. Ya, jingo lauk kemarin yang kita sirme, yang kira-kira bakal tak makan, jangan dicekok. Nah itu cara makan. Coba, kalau kamu makan, pertama kali yang kamu pek itu aku. Kamu nasi itu. Oh, mentang aku ajak cerita makan, dan juga tak bikin harus. Lah kalau kita makan, pertama kali yang dipek itu kan piring. Kalau kamu nyendok pakai ngepek nasi, nak wadahnya ya aku. Pakai urusan makan, minum, ya. Pakaian itu adalah dosa cerita yang tinggi-tinggi. Introspeksi diri, tanya diri kita masing-masing. Ya, nah mudah-mudahan walaupun tidak lama, ya ceramah malam ini mudah-mudahan ada sedikit hikmah, ada sedikit petuah, ada sedikit ilmu yang kita bisa jadikan renungan sebagai tambahan wawasan kita. Lebih-lebih jadi modal untuk melengkapi adab dan etika kita dalam pergaulan kepada sama manusia. Dan mudah-mudahan tidaklah kita bubar meninggalkan tempat ini, melainkan Allah semoga mengampuni dosa-dosa kita dan Allah catatkan di dalam diri kita sebagai orang-orang yang punya rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang minta maaf pada Allah Muhammad pun. Hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al ma'ana hadha al-yawma maqbula wa tafarraqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma inna qad hadarna dhikra maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam waj'alna ya rabbi min khiyari ummati wasta'milna ala sunnati wa tawaffana ala billati wa syurna yawmal qiyamati fi zumrati ummati wa habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kami yang Ustaz Kiai Haji Abdul Majid Ahmad yang telah memberikan tausiahnya pada malam hari ini. Semoga apa saja yang disampaikan beliau dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara kami, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini.
saya mewakili Musola Sentosa-Jaya dan juga BLBI Musola Sentosa-Jaya dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan dan adik sekalian yang telah menunggu undangan daripada kami ini untuk datang ke musola kami ini, dan juga tak lupa kami mengucapkan permohonan maaf apabila di dalam penyambutan ataupun penempatan kami kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kamu ngebuk. Ah, apa? Bukan. Tunggu jangan.